Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 218. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 4 Muharram 1446 Hijrah. Sudah 4 hari dengan hari ini kita ditinggalkan oleh tahun 1445 Hijrah. Maka pada kesempatan ini sengaja kita kutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Romantika hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat tadi dinyatakan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekilas dengan makna daripada konteksnya daripada hijrah itu, menurut daripada Sayyid Qutb di dalam kitabnya disebutkan, ya, ini adalah Sayyid Sabit, itu menjelaskan dengan kedalaman makna daripada hijrah Rasul ialah pindah ke arena sikap mental yang lebih baik, hijratul qalbi, kata Sayyid Qutb. Artinya adalah hijrah itu bukan dalam artian melarikan diri, bukan pula adalah karena takut dengan ancaman dan teror ataupun adalah intimidasi daripada kaum kafir Quraisy. Walaupun yang melatar belakangi Nabi itu melakukan hijrah, salah satu faktornya memang adalah intimidasi dan penteroran terhadap Nabi dan umat Islam. Bahkan sampai ancaman itu adalah pembunuhan. Makanya ketika kita baca romantika hijrahnya Rasulullah SAW, nah konsep yang dilahirkan oleh orang yang tidak senang kepada Islam, kelompok daripada kaum kafir Quraisy, untuk menghancurkan Islam itu sampai ke akar-akarnya, satunya jalan oleh orang kafir ialah membunuh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sidang diputuskan ketika itu oleh orang kafir Mekah di bawah pimpinan daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Akan tetapi untuk melaksanakan itu tentu tidak akan mudah. Maka ditunjuklah sebanyak 5 orang pemuda yang sadis ganas serta dirangsang dengan hadiah 100 ekor unta. Jadi siapa yang berhasil menangkap hidup matinya Muhammad, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Ini yang peristiwa hijrah ini yang perlu kita angkatkan untuk membangkitkan semangat jihad kita. Jadi kelompok orang yang tidak senang kepada Islam itu bukan hanya sekarang saja, sudah dari dahulu. Sehingga dakwah Nabi itu tidak ada yang mulus.
Akan tetapi begitu sidang orang kafir itu ditutup, malaikat Jibril langsung datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, la tabit hazihi al-lailata ala firasika allazi tabitu alaihi wa anna Allah ya'muruka al-hijrata ila al-Madinah." Ya Rasulullah, malam ini engkau jangan tidur di tempat tidur engkau biasa. Wa anna Allah ya'muruka al-hijrata ila al-Madinah. Malam ini juga Allah menyuruhmu untuk hijrah ke Madinah. Di saat malaikat Jibril menyampaikan hal yang seperti itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bertanya, ada apa sebenarnya wahai malaikat Jibril? Tahukah engkau wahai Muhammad, rencana orang kafir kepada engkau itu sidang yang diputuskan tadi yang dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan disewa para algojo sebanyak 5 orang pemuda-pemuda yang sadis, ganas. Siapa yang berhasil menangkap hidup matinya Muhammad, hadiahnya adalah 100 ekor unta. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan rencana orang kafir itu. Itulah yang terdapat di dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu, dia ingin adalah untuk menangkapmu wahai Muhammad, dia ingin adalah memenjarakanmu, dan dia ingin membunuhmu, dan bahkan dia ingin mengusirmu dari tanah tumpah kelahiranmu. Begitu betul rencana orang kafir kepada saya, iya, dan seluruh pengikut engkau. Tapi ingat wahai Muhammad, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Betapapun hebatnya dia memikirkan tipu daya terhadapmu, akan tetapi digagalkan oleh Allah tipu daya itu semua. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita renungkan. Kenapa? Karena perintah hijrah itu adalah perintah Allah, dan itu diberitahu langsung oleh malaikat Jibril. Bukan dalam artian Nabi itu karena takut, tidak. Tapi karena perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu langsung kepada Abu Bakar dan menyuruh Abu Bakar mempersiapkan apa yang dirasa perlu dalam perjalanan. Dan juga Ali. Malah Ali diminta oleh Nabi agar bersedia tidur di tempat tidur Nabi. Kemudian disuruh hijrah menyusul Nabi. Kedua sahabat ini tidak ada yang bantah. Nah, peristiwa ini yang kita bangkitkan kembali bukan dalam artian kita mengenang peristiwa itu adalah untuk memperingati, tidak. Tapi lantas siapa lagi kalau bukanlah kita umat Islam? Karena memang ada kaitannya dengan penanggalan kalender Islam, kalender hijrah. Karena kalender hijrah itu dimulai sejak Nabi hijrah, karena itu adalah usul Ali. Ali itu merupakan saksi kunci dalam peristiwa hijrah ini. Jadi bukanlah suatu perjalanan wisata, bukan perjalanan yang indah, tapi penuh dengan lika-liku, tantangan dan nyawa tantangannya. Benda ceritanya hari malam, para algojo yang tadi disewa dengan diiming-iming hadiah 100 ekor unta, mengepunglah rumah Nabi. Karena setelah hari malam Nabi tidur di kasur Ali,
Ali pun adalah tidur di kasurnya Nabi. Tiba-tiba kedengaranlah orang mengepung daripada rumah. Nabi pun tenang saja. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dalam surat Yasin ayat 1 sampai 9. Serta menyuruh Nabi keluar rumah untuk hijrah. Setelah dia berbisik kepada Ali, Nabi pun adalah keluar membuka pintu. Di muka pintu kelihatan para Al-Qujo tadi dengan pedangnya yang terhunus untuk membunuh Nabi bila keluar pintu. Tapi anehnya mereka tidak melihat Nabi keluar ketika itu. Itulah di dalam ayat yang ke-9-nya dalam surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami adakan di hadapan mereka itu adalah dinding tutup, dan di belakang mereka itu adalah dinding pula tutup pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi. Artinya apa? Nabi keluarlah di hadapan mereka itu semua, tapi tidak kelihatan. Bahkan di tengah kepungan tadi Nabi keluar dengan aman. Nabi langsunglah menemui daripada Abu Bakar di rumahnya. Malam itu juga Nabi langsung bersama Abu Bakar menujulah sebuah bukit. Yang nama bukit itu sering orang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah berziarah. Ini adalah Jabal Sur. Yang jaraknya lebih kurang itu adalah 5,5 mil sebelah selatan. Tapi dalam riwayat tidak kita jumpai Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau Nabi kendaraannya ketika itu onta. Jangan membayangkan adalah bukit itu adalah jalannya datar. Tidak terbayangkan bagi kita. Bukit yang dihadang ketika itu bagaimana? Tapi itulah kekuasaan Allah melindungi hamba. Tapi perjalanan Nabi tidak mudah. Perjalanan Nabi bukanlah perjalanan yang mulus. Maka dalam gua Sur tadi ada sebuah gua. Nah, lalu Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua itu. Akan tetapi karena mungkin sudah letih dalam perjalanan, mengantuklah Nabi di atas pangkuan Abu Bakar. Begitu Abu Bakar memelihara Nabi, menjaga Nabi, Nabi itu terbangun ketika tetesan air mata Abu Bakar menetes di pipi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menangis. Lantas Nabi terbangun. Kenapa engkau menangis? Maaf, kakiku digigit binatang berbisa. Kenapa engkau tidak membangunkan aku? Aku takut membangunkan engkau karena tidurmu pulas sekali. Begitu Abu Bakar menjaganya. Ditahan sakit tadi. Lantas kalau ada orang yang melecehkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan seperti ini, kita umat Islam tidak tersinggung, dipertanyakan keislaman kita. Sedangkan ada seorang pemuda kafir saja ketika Nabi itu adalah hijrah, itu adalah ke Taif, berhenti di sebuah kebun kurma. Ada seorang pemuda kafir yang namanya adalah Adas menolong Nabi. Masa kita umat Islam tidak cinta? Padahal kita tidak berjuang lagi. Tapi perjuangan Nabi menegakkan daripada risalah Islamiyah penuh dengan tantangan yang sangat hebat. Sampailah di situ Nabi sampai berutang budi kepada Abu Bakar. Belum selesai rintangan, masih banyak lagi rintangan. Dikejar lagi dengan Surakah bin Malik, Asim bin Syihab, dan lain segala macam. Tetapi semuanya adalah fatal dan dikalahkan semuanya. Dan bahkan yang mengejar itu adalah masuk Islam semuanya. Artinya apa? Kalau kita mencoba menginginkan Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah,
bahwasanya saatnya kita umat Islam ini hijrahlah dari ketertinggalan, keterpurukan, keterbelakangan, kemarginalan menuju ekonomi, sosial, pendidikan, politik yang lebih baik dan unggul maju. Baik dari segi akidah, akhlak, sosial, politik, apalagi ekonomi syariah. Yang saat sekarang ini yang tidak mengerti dengan syariah akan mengatur syariah. Coba bayangkan, itu adalah salah seorang daripada Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, BSI. Diambil itulah orang yang tidak ahli dengan syariah. Dia pada seorang dokter, Felicitas daripada Teluk Lembu. Dipoles-poles pula wajahnya sekarang ini, dia memakai jilbab, padahal dia tidak pakai jilbab. Ini akan mengatur daripada syariah. Coba bayangkan bagaimana itu. Itu pelecehan namanya itu. Di sanalah Muhammadiyah menarik dananya sebanyak 15 triliun dari BSI, dan sampai saat sekarang ini kalang kabut itu BSI. Saya tidak mengkampanyekan anti dengan BSI, tapi ini faktor ketersinggungan. Umat Islam tersinggung dengan persoalan itu. Kenapa? Yang diambil adalah seorang kader politik daripada seorang partai. Ini berbahaya untuk mengurus syariah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita hendaknya hijrah dari persoalan-persoalan ini. Mudah-mudahan kedalaman makna hijrah ini kita renungkan bersama-sama, terutama kami yang menyampaikan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.